Setelah cukup lama berjalan, sampai juga mereka di kawasan tengah hutan. Malam semakin larut berselimutkan gelap. Dari sini, Arham dapat melihat sebuah bangunan kecil yang sebagiannya diterangi oleh cahaya dari obor. "Itu rumahku," ucap nenek. "Masuklah dulu kau ke dalam," suruh nenek ketika mereka sampai. Mata Arhan memperhatikan bangunan yang disebut rumah itu. Alih-alih berupa rumah, bentuknya lebih mirip gubuk reot yang nyaris rubuh. Hati Arham merasa heran. Seorang tua yang telah lanjut usia bisa mendiami bangunan semacam itu. Tapi kemudian ia maklum. Daerah yang ia datangi ini memang masih termasuk wilayah pedalaman. Dan bisa jadi di desa sana pun masih dapat ditemukan bangunan lain yang serupa. Si nenek tadi telah selesai menyusun kayu kering di samping gubuknya. Melihat Arham yang masih melamun, ia membentak dengan suara keras. "Cepatlah kau masuk, anak muda, jangan berlama-lama di depan pintu." Tidak sabar, ia cengkram lengan Arham lalu menariknya dengan paksa ke dalam rumah. Diperlakukan seperti itu, Arham hanya menurut. Kondisi dalam gubuk sangat memprihatinkan. Di dalamnya cuma terdapat satu ruang kecil dan sebuah dapur yang lantainya ambruk setengah. Namun ketimbang harus kedinginan di luar, Arham lebih memilih untuk berada di dalam gubuk ini karena hawanya yang lumayan hangat. "Kau bisa tidur di sebelah sana." Si nenek menunjuk ke sudut ruangan yang lantainya beralas selembar anyaman bambu. Seorang bocah perempuan sedang berbaring di sana. Kedua matanya terpejam, ia tertidur pulas. "Itu cucuku, tidurlah di sampingnya tapi jangan ribut, nanti ia bisa terbangun," terang nenek lagi. Tanpa banyak tanya, Arham berjalan ke tempat yang ditunjuk tadi. Badannya terlalu letih, ia ingin langsung tidur. Hati-hati ia letakkan tubuhnya yang agak tambun di tikar anyaman. Sengaja ia ambil posisi agak menjauh dari tempat si bocah perempuan berbaring. Ia perhatikan penampilan bocah tersebut, anak yang aneh, batin Arham. Tinggi badan bocah perempuan itu pendek, kira-kira seusia anak yang berumur 6 tahunan. Tapi herannya, wajah si bocah nampak tua dengan kulit wajah yang dipenuhi keriput. Ia jadi terlihat setara dengan neneknya. Bahkan ia tidak memakai pakaian. Buah dadanya yang kendur terpampang jelas di depan mata Arham. Untung masih ada selembar kain usang yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Arham bergidik. Tidak mau ia melihat pemandangan suram itu lama-lama. Lalu ia beralih menghadap ke arah lain. Ia bersiap-siap untuk tidur. Satu lengannya digunakan sebagai bantal. Baru sekian menit ia memejamkan mata. Tiba-tiba bahunya digoyang-goyang oleh seseorang. "Siapa?" Teluh Arham, rasa terganggu. Ia mengerjapkan mata. Di hadapannya berjongkok seorang gadis dengan penampilan lusuh dan kumal. Gadis ini buru-buru menempelkan satu jarinya di bibir, seraya menunjuk ke arah si bocah perempuan yang masih terlelap. Arham langsung paham isyarat tersebut. "Siapa kau?" tanya Arham. "Shh, pelankan suaramu. Dengar, kau harus segera pergi dari tempat ini sekarang juga," jawab si gadis asing tadi dengan nada berbisik. Arham bingung tidak mengerti. "Aku hanya menumpang untuk istirahat. Besok aku akan meminta nenek itu mengantarku ke desa. Kenapa kau malah menyuruhku pergi?" jelasnya. Gadis itu tersenyum sinis. "Kau ini lugu sekaligus dungu. Kau tidak akan pernah sampai ke desa sebelum besok pagi." Otak Arham mencerna ucapannya. Tetap saja ia tidak paham. "Apa maksudmu?" "Sekarang aku yang tanya. Kenapa kau bisa ada di sini?" tanya si gadis tidak sabar. Arham menjawab, "Aku tersesat ketika masuk ke hutan.
nenek itu yang membawaku ke gubuk ini. Perempuan misterius itu menyeringai Sinting. Lalu ia memukul pelan kepala Arhan. Goblok kau, wanita tua itu sengaja telah menyesatkanmu supaya kau masuk ke dalam perangkapnya, terangnya. Arhan mengelus-elus kepalanya yang sakit. Tapi kenapa kau bisa tahu aku berada di sini? Tunggu, kau yang membuntutiku tadi kan? Tebak Arham mulai waspada jika si gadis bermaksud jahat. Ya, aku yang menguntitmu agar aku bisa menyelamatkanmu, tolol, sautnya galak. Maaf, tapi sungguh aku tidak memahami semua omonganmu barusan. Aku baik-baik saja. Kenapa kau mesti menolongku? Gila Arham. Apa maksudmu nenek itu? Mungkin jika aku tidak bertemu dengannya, bisa jadi aku masih berada di dalam hutan saat ini, bantahnya. Si gadis mencengkeram kerah baju Arham, kemudian menariknya dengan paksa. Aku beritahu ya, dia bukan makhluk baik hati seperti yang kau kira. Kalau masih tidak yakin dengan ucapanku, sana lihat sendiri. Lalu Arham didorongnya ke bawah jendela yang ringsek. Agak ragu, Arham menjulurkan kepalanya sedikit untuk mengintip keluar gubuk. Ia melihat nenek tadi sedang berbicara dengan seseorang. Namun bahasa yang mereka gunakan kedengarannya asing di telinga Arham. Arham memperhatikan orang yang diajak bicara oleh si nenek. Lalu ia terperanjat. Astaga, desisnya. Sosok wanita tersebut tidak memiliki bentuk fisik layaknya manusia normal. Perawakannya kurus tinggi sekitar 2 meter lebih. Saking kurusnya, seluruh tulang yang ada di badan tersembul mencuat seperti akan keluar dari kulitnya. Ditambah lagi rambutnya yang tergerai berantakan, memanjang hampir menyentuh tanah. Ia juga telanjang bulat, memamerkan sepasang buah dada yang menggantung hingga sampai ke bagian perut. Dan yang lebih anehnya, kedua kaki wanita tersebut melungkung ke belakang, layaknya kaki hewan. Sungguh pemandangan yang menyakitkan mata bagi orang yang sehat akal. Arham terhuyung ke lantai gubuk. Ia terperangah. Seumur hidup baru sekali ini ia menyaksikan ada manusia dengan bentuk tidak lazim seperti itu. Apa itu? Bisiknya dengan bibir bergetar. Makhluk keparat itu adalah penguasa hutan ini, dan si nenek tua bangka yang membawamu adalah pelayannya. Intinya, mereka semua bukan manusia, jawab si gadis. Mereka mau apa dariku? Tanya Arham lagi. Gadis itu pun menatap tajam Arham yang dinilainya begitu bodoh. Pikiranmu lambat. Sudah jelas mereka hendak menjadikan dirimu makan malam buat mereka. Dan mereka sudah lama tidak menyantap nyawa manusia. Terangnya serius. Arham memakik tertahan. Ia dirundung ketakutan. Tidak ia kira dirinya bisa terjebak dalam situasi mencekam seperti saat ini. Tapi bagaimana kau bisa tahu tentang semuanya? Wajah si gadis muram. Karena aku pernah menjadi korban mereka, bisiknya. Arham berpikir. Sudah cukup, yang terpenting sekarang adalah kau harus ikut denganku keluar dari gubuk ini. Aku akan mengantarkanmu menuju desa sebelum terlambat, ucap gadis tersebut. Mereka lalu bergerak perlahan. Ada jendela di bagian dapur. Tadi aku masuk lewat situ, jadi kita akan keluar dari sana tanpa ketahuan. Namun Arham memegang tangan si gadis untuk menghentikan dia. Tunggu dulu, katanya. Kenapa aku harus mempercayaimu, sedangkan aku saja tidak mengenal siapa engkau sebenarnya? Gadis itu menoleh kepada Arham. Bibirnya tersenyum, tapi terkesan sengit. Di balik penampilan yang aut-autan, masih tersisa gurat-gurat kecantikan di wajahnya. Ia berkata dengan nada murung. Bahkan aku sendiri pun tidak ingat lagi siapa diri ini. Arham merenung tidak paham.
Tapi aku masih sedikit mengingat kalau dulunya orang-orang di desa memanggilku dengan nama Nani. Ya, namaku Nani, tambahnya. Lalu ia mengajak Arham untuk bersiap-siap. Sudah, cukup obrolan kita kan? Lekas kita pergi sebelum mereka menyadari aku ada di sini. Arham menurut saja ketika tangannya digandeng Nani. Sewaktu ia mulai beranjak, bajunya ditarik seseorang dari belakang. Kepala Arham menoleh dan ia tahu siapa yang melakukannya. Bocah perempuan bermuka keriput tadi menahannya supaya tidak lari dari sana.